Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muti Ariska Diana. Saya mahasiswa Universitas Islam Madura, jurusan Teknik Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 mitos kesalahan dalam penelitian komputing dari Romi Satria Wonono. Riset mitos. Mitos adalah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris disebut dengan mitos. Dalam bahasa Yunani, mitos, yang dalam bahasa Belanda, mythe. Mitos adalah cerita turun-temurun sejak masa lampau yang mengandung penafsiran tentang alam semesta dan dianggap benar-benar terjadi oleh para pengikut dan pengikutnya. Mitos yang pertama, penelitian komputing harus ada pengembangan software. Pengembangan software vs penelitian. Membangun software bukanlah tujuan utama penelitian, hanya testbed untuk mempermudah kita dalam mengukur hasil penelitian. Artinya tidak ada listing kode. Yang kedua, ketika pada penelitian kita mengusulkan berbagai suatu algoritma, yaitu proposed method. Bidang image processing, artinya topik penelitian face recognition, memikirkan perbaikan metode atau algoritma untuk pengenalan wajah dengan akurat dan efisien. Bidang data mining, topik decision tree, memikirkan perbaikan algoritma decision tree sehingga bisa memprediksi atau mengklasifikasi dengan lebih akurat. Yang ketiga, untuk mempermudahkan eksperimen dan evaluasi, kita menulis kode program atau software untuk menguji dan mengevaluasi performance dari algoritma yang kita usulkan. Selanjutnya, mitos yang kedua adalah tujuan utama penelitian adalah adanya kontribusi ke masyarakat. Kontribusi ke masyarakat tidak secara langsung bisa diukur karena itu tidak dimasukkan ke tujuan penelitian, tapi ke manfaat penelitian. Originalitas penelitian. Yang pertama, originalitas pada metode, artinya memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda. Metode penelitian yang kontribusi ada pada metode improvement. Yang kedua, originalitas pada masalah. Memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Model penelitian yang kontribusi ada pada penemuan masalah baru sebagai objek penerapan metode. Penelitian yang memiliki kontribusi seperti apa? Yang nomor 2, pemilihan arsitektur jaringan pada natural network secara otomatis dengan menggunakan algoritma smooth. Ini termasuk contoh penelitian yang memiliki kontribusi. Yang nomor 3 juga termasuk penelitian yang memiliki kontribusi, yaitu modifikasi penghitungan gain dan entropy untuk meningkatkan akurasi pada algoritma C4.5. Begitu juga dengan nomor 5, penerapan framework TOGAF yang dimodifikasi untuk pengembangan enterprise arsitektur pada perusahaan skala kecil dan menengah. Yang di centang hijau ini termasuk penelitian yang memiliki kontribusi. Selanjutnya, mitos yang ketiga yaitu waterfall adalah metode penelitian yang saya gunakan. Di dalam metode penelitian di sini ada 4 metode. Yang pertama, penelitian tindakan, yang kedua eksperimen, yang ketiga studi kasus, dan yang keempat adalah survei. Penelitian tindakan, studi merupakan monitoring dan pencatatan penerapan oleh suatu peneliti secara hati-hati yang bertujuannya untuk memecahkan masalah dan mengubah situasi. Eksperimen, investigasi hubungan sebab akibat dengan menggunakan uji coba yang dikontrol oleh peneliti, melibatkan pengembangan dan evaluasi. Yang ketiga, studi kasus. Eksplorasi satu situasi secara mendalam dan hati-hati. Survei adalah pengumpulan data dari populasi yang bisa diukur dengan cara yang ekonomis. Mitos yang keempat adalah
masalah penelitian itu adalah masalah yang muncul di masyarakat. Dalam konsep masalah penelitian di sini ada 3. Yang pertama, penelitian dilakukan karena adanya masalah penelitian. Yang kedua, di mana masalah penelitian sendiri muncul karena ada latar belakang masalah penelitian. Yang ketiga, latar belakang masalah penelitian itu berangkatnya dari masalah kehidupan atau objek penelitian. Mitos yang kelima, ada studi literatur berisi berbagai teori dasar dan divisi yang ada di buku. Manfaat dari studi literatur ada 4. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti, atau kita sebut dengan text box. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan yang sudah pernah dilaksanakan, seperti related research atau paper. Yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, atau state of the art. Yang terakhir, mencari dan memperjelaskan masalah penelitian. Mitos yang keenam, yaitu semakin banyak literatur yang saya baca, saya semakin pusing. Jadi, jumlah literatur yang harus dibaca ada 3 level. Yang pertama, S1 harus membaca 20-70 paper. S2 harus membaca 70-200 paper. Yang S3 harus membaca 200-700 paper. Kepala jadi pusing bukan karena kita banyak membaca, tapi karena yang kita baca memang belum banyak. Mitos yang ketujuh adalah penelitian itu semakin aplikatif dan terapan semakin mudah masuk jurnal terindeks. Yang kedelapan, penelitian yang baik itu topik dan skalanya besar, serta berhubungan dengan banyak bidang. Maksudnya adalah penelitian yang berkualitas tinggi, topik dan masalahnya kecil, fokus, dalam, dan membawa pengaruh yang besar ke bidang penelitian kita. Mitos yang 9 yaitu saya melakukan citation dengan mengopi paste kalimat dan paragraf dari paper lain. Di sini jenis citation ada 3. Yang pertama, kutipan atau kata-kata yang diambil persis sama dengan apa yang ditulis tanpa perubahan. Yang kedua, paragraf menyusun kembali pemikiran penulis dan mengungkapnya dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, ringkasan. Yang dimaksud dengan ringkasan adalah sari dari suatu tulisan. Yang terakhir, evaluasi. Interpretasi dalam bentuk komentar, baik setuju atau tidak dengan menyebutkan alasannya. Mitos yang terakhir yaitu satu hasil eksperimen penelitian bisa jadi banyak paper dan dipublikasikan di banyak jurnal. Pada pola RP, RQ, RC pada penelitian, yang dimaksud dengan RP atau research problem atau masalah penelitian adalah alasan kita melakukan penelitian tersebut. Yang dimaksud dengan RP bisa kita coba dibacakan dengan banyak cara atau metode atau dengan hipotesis. Sedangkan satu RQ akan membentuk satu kontribusi ke pengetahuan atau research contribution. Dan itu adalah penjelasan tentang 10 mitos tentang kesalahan penelitian komputing dari Romi Satria Wohono. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.